Ini yang kita selalu katakan batu hidup untuk mencari sungai yang berpotensi emas. Jadi sahabat-sahabat di rumah yang ingin mencari emas, karena banyak yang bertanya warna batu yang mengandung emas gimana bang. Jadi kita tidak bisa mematokkan warna dari batu sahabat. Jadi mau warna putih, mau warna hitam, mau warna coklat, jadi terserah, yang penting batunya batu hidup, bukan batu kapur sahabat. Nah, jadi bukan batu belerang, kalau itu biasanya tidak ada emasnya sahabat. Nah, jadi batu-batu seperti ini di dasar sungainya, ini katakan batu hidup, walaupun kecil dia berat sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, comment, dan subscribe-nya. Hari ini kita berpetualang kembali sahabat mencari emas di sungai. Jadi ini lokasi baru di perkebunan kelapa sawit. Kebetulan kita mau cek lokasi dulu, bagaimana cara kita mencari emas atau sungai yang ada kandungan emasnya. Pantau terus video ini. Kita akan coba mencari titik emas di sungai ini sebelum kita melakukan pengarpetan nantinya. Inilah bebatuan-bebatuan yang akan kita coba cek lokasinya, karena sungai kecil ini sangat banyak sekali bebatuan-bebatuan di dasar sungainya sahabat. Kita cek apakah sungai yang ada di perkebunan sawit ini ada kandungan emasnya. Oke, sahabat, inilah penampakan dari sungainya. Jadi sungai ini menyimpan bebatuan-bebatuan yang sangat besar seperti ini sahabat. Batunya besar-besar. Ini yang kita selalu katakan batu hidup untuk mencari sungai yang berpotensi emas. Jadi batunya batu hidup sahabat, bukan batu kapur. Dia besar-besar dan berat-berat sahabat. Seperti ini dia berat, itu yang dikatakan batu hidup. Jadi kalau batu kapur itu ringan biasanya sahabat. Nah, ini berat sekali, mungkin ini ada sekitar 7 kiloan batunya. Ini batunya besar-besar sekali. Jadi inilah penampakan dari dasar sungainya, karena sungainya dangkal. Di sepanjang sungai ini sahabat, semuanya terisi dengan bebatuan-bebatuan hidup yang bercorak warnanya sahabat tuh. Ini batu-batunya. Jadi sahabat-sahabat di rumah yang ingin mencari emas, karena banyak yang bertanya warna batu yang mengandung emas gimana bang. Jadi kita tidak bisa mematokkan warna dari batu sahabat. Jadi mau warna putih, mau warna hitam, mau warna coklat, jadi terserah, yang penting batunya batu hidup, bukan batu kapur sahabat. Nah, jadi bukan batu belerang, kalau itu biasanya tidak ada emasnya sahabat. Nah, jadi batu-batu seperti ini di dasar sungainya, ini katakan batu hidup, walaupun kecil dia berat sahabat. Jadi di sepanjang sungai yang kecil ini semuanya bebatuan-bebatuan yang mulai dari dasar sungainya sampai ke dinding-dinding sungainya terlihat bebatuan-bebatuannya sahabat tuh. Ini batu yang sudah berubah warna karena airnya mungkin. Nah, tuh sahabat batu-batuannya. Jadi kita akan cek lokasi ini apakah sungai ini berpotensi emas, karena kita lagi mencari lokasi terbaru, lokasi yang tidak jauh dari kediaman kita. Jadi kita cari lokasi yang dekat untuk mencari emas nantinya. Jadi kita cek lokasinya. Inilah salah satu bentuk material-material di dinding tanah atau perkebunan kelapa sawit ini sahabat tuh. Hamparan batunya banyak sekali. Jadi kita bikinkan lagi satu video, karena mungkin masih banyak yang belum paham bagaimana cara kita mencari emas di sungai hanya dengan cara tradisional, hanya dengan alat seadanya. Bagi yang belum punya dulang, mungkin bisa menggunakan panci untuk mendulang emasnya sahabat. Jadi penampakan sungainya ini sahabat. Sungainya sungai kecil, namun mudah-mudahan sungai ini ada emasnya, karena sungai ini masih satu aliran dengan lokasi-lokasi kita yang dulunya pernah kita upload videonya di perkebunan kelapa sawit juga. Namun ini mungkin berjarak sekitar 500 meter dari lokasi yang kemarin kita upload videonya. Oke, langsung kita telusuri terus sungai ini. Sungai ini lumayan panjang sahabat, panjang. Nah, tepatnya di perkebunan kelapa sawit seperti ini. Tuh bebatuan-bebatuannya banyak sekali. Jadi sahabat, kita coba cek sungainya, titik emasnya di lokasi ini, apakah ada emasnya nantinya kalau kita temukan lokasi ini emasnya. Jadi kita akan coba dulang.
Kalau kita temukan titik emasnya, lanjut kita besok akan datang ke sungai ini untuk mengais rezeki lagi di sungai yang ini sahabat. Karena lokasi ini cukup dekat, mungkin lebih kurang tidak sampai 1 kilo mungkin dari kediaman kita. Jadi kita akan coba cek sungai kecil ini yang ada di perkebunan kelapa sawit ini, apakah masih ada emasnya. Oke, seperti inilah cara kita mengecek lokasi yang berpotensi emas. Nah, kalau kita dapat titik emasnya, baru kita lakukan pengarpetan nantinya. Ini sahabat, kita ambil di pinggiran sungainya karena materi-material seperti ini yang kita coba cek apakah ada emasnya atau tidak. Nah, karena semuanya ada batunya sahabat tuh. Nah, semuanya tuh batuannya ada. Jadi kita coba ambil materialnya, tidak usah terlalu banyak sahabat. Kita ambilnya sedikit aja, sedikit, tidak usah, karena ini hanya sampel sahabat. Oke, sudah cukup, kita ambil, kita coba dulang. Jadi pengecekan lahan emas seperti ini sahabat. Jadi kita ambil materialnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengarpetan. Karena kita pastikan dulu sungai ini atau sungai tersebut ada kandungan emasnya atau tidak. Jadi kita ambil dulu materialnya, sampelnya, kita tentukan dulu apakah sungai tersebut ada emasnya. Jadi kita tidak langsung turun sahabat, tidak langsung kita mengarpet, karena pekerjaan seperti ini cukup melelahkan. Kita mengambil materialnya sampai 1-3 jam. Kita mengambil material-material di dasar sungainya, tahu-tahu hasilnya tidak ada, jadi sia-sia pekerjaannya sahabat. Jadi agar tidak sia-sia, jadi kita cek dulu. Tuh sahabat, terlihat pasir besinya juga ada sahabat. Biasanya kalau sudah terlihat pasir besi yang banyak, jarang tidak ada emasnya sahabat. Oke, kita bersihkan biar kalau ada emasnya biar terlihat sahabat. Tuh ada emasnya sahabat tuh. Ada 1 titik, 2 titik, atau ada juga yang halus-halus sahabat tuh. 3 titik emas yang tampak. 1, 2, 3, 4, tuh 5, 6, 7, 8. Wah, sepertinya lokasi ini bakalan viral nih sahabat. Itu emasnya, kita sampelnya cuma hampir sedikit, cuman saat kita dapat titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. 1, kita hitung lagi. Ini ada 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11 titik sahabat. Tuh 11 titik emas yang kita dapat. Ini juga ada yang halus-halus, 12 titik dia yang halus. Nah tuh ada lagi yang halus 13, 14 sahabat. Itu emasnya yang kita dapat. Oke. Nah, lumayan banyak sahabat. Oke, alhamdulillah. Berarti lokasi ini sahabat berpotensi emas sahabat tuh. Cuman material yang di pinggir kita ambil sudah dapat kita lebih kurang 13 titik emas yang kita temukan di sungai ini. Berarti sepanjang sungai ini sahabat bisa jadi kandungan emasnya ada semua karena hamparan batunya hampir sama. Jadi besok insya Allah kita akan coba mencari emas di lokasi ini dengan membawa karpet sahabat. Kebetulan hari ini kita tidak menggunakan karpet, hanya datang ke sini untuk mengecek lokasinya. Ya seperti itulah kita mencari lokasi yang berpotensi emas sahabat. Kita tidak usah mengambil material yang terlalu banyak, ambil cuma seadanya untuk menentukan sungai tersebut ada emasnya. Sangatlah mudah untuk menentukannya sahabat. Seperti itulah, karena kita tidak menggunakan alat yang canggih seperti metal detektor atau alat pendeteksi emas. Selain itu kita hanya menggunakan tradisional semua sahabat. Tradisional mencari emasnya dengan cara tradisional seperti ini lebih akurat, karena kalau kita menggunakan metal detektor itu sangat sensitif sahabat. Terkadang kita punya metal detektor cuman tidak ini sangat sensitif. Terkadang dia hanya ada itu pasir besi, dia bunyi sahabat. Jadi kita berpatokannya ke bunyi dari metal detektornya, namun hasilnya tidak maksimal. Kalau dengan cara tradisional seperti ini kita langsung turun ke lokasi, kita ambil sampel materialnya yang kita dapatkan emasnya langsung, berarti kita sudah menentukan titik emas di sungainya sahabat. Oke, mungkin sudah cukup penjelasannya bagaimana kita mencari titik emas di sungai, bagaimana sungai itu tersebut mengandung material emas. Seperti inilah caranya. Oke, cukup sekian dulu penjelasannya. Mungkin sudah beberapa kali, mungkin ada 4 video yang saya buat di channel ini. Namun mungkin belum sahabat-sahabat yang baru melihat channel saya mungkin belum tahu cara mencari titik emasnya. Bisa dengan cara seperti ini, sahabat-sahabat di rumah sudah bisa mencari emas di sungai di daerah sahabat masing-masing. Yang penting sungainya ada bebatuannya, batunya tidak batu kapur, batu hidup yang seperti yang saya jelaskan tadi. Insya Allah pasti ada mendapatkan emas, tergantung daerahnya kandungan emasnya banyak atau tidak. Yang penting kalau sahabat mencari emas seperti ini, sungainya ada bebatuan hidupnya, saya pastikan ada emasnya, tergantung banyak sedikitnya lagi sahabat. Oke, kita coba masukkan ke dalam tempurung ini tidak kita buang sahabat, kita bawa pulang karena besok kita akan cari emas. Jadi kita kumpulkan walaupun sedikit, yang namanya emas sahabat sayang, mubazir kalau kita buang sahabat. Tuh ada berapa titik, 13 titik tadi tuh. Tuh sahabat, alhamdulillah kita sangat senang sekali, sangat bangga sekali hidup di tanah yang sangat kaya ini sahabat. Sungai-sungai di daerah kita hampir merata ada kandungan emasnya. Kalau ada bebatuannya pasti ada emasnya di lokasi di daerah kita sahabat. Jadi mendulang emas ini sahabat sudah jadi sumber penghasilan kita sehari-hari dengan cara tradisional seperti ini. Alhamdulillah hidup di tanah kaya dengan hasil yang melimpah. Oke, mungkin sudah cukup penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat di rumah yang mungkin masih penasaran bagaimana cara mencari emasnya. Video ini semoga menjadi motivasi atau referensi sahabat semua untuk mendulang emas di sungai seperti yang saya lakukan tadi. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa bersyukur atas apa pencapaian kita, dan mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.